Presiden. Jokowi. Ya, Dia yang sesungguhnya. betul. Bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Yang lain-lain ikut di sini di sana, tetapi the real one is Presiden Jokowi. Ya jelas that he's very self-confident dan bahwa dia itu akan terus berusaha untuk mencapai tujuannya. Sampai akhir jabatan. Pasti. Nah, ini kita melihat hari-hari ini Presiden mengabaikan aturan main demokratis, yaitu bahwa Presiden seharusnya netral dalam pemilu. Nah, Presiden ini hari Minggu datang itu di musyawarah rakyat yang kita tidak tahu, di konstitusi nggak ada itu lembaga namanya musyawarah rakyat. Yang di musrah ini kita membaca ya, ada calon-calon wakil presiden tentu yang rekomendasikan oleh musrah ini. Suramnya ya. Ya. Oke. Mana Rob? Tadi berita di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri. Tidak tersangka, belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka di Indonesia. Seminggu sebelumnya UGM. Karena kita ngomong, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi. Kita bukan salah Jokowi. Tidak salah Jokowi. Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. Akademisi dan aktivis kritik hukum era Jokowi. Ini periode terburuk. Dikutip dari CNN Indonesia Jakarta, sejumlah aktivis dan akademisi yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil berkumpul di markas YLBHI Jakarta Pusat Rabu 31 Mei. Dalam agenda tersebut mereka pun mengungkap pandangan dan kajian terkait sejumlah persoalan di Indonesia. Pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ganjar Laksmana Bondan menilai penegakan hukum di negeri ini masuk dalam periode paling buruk. Menurut dia, penegakan hukum yang terjadi saat ini tidak baik-baik saja. Dalam konteks penegakan hukum, saya pikir begini, pendapat saya pribadi, saya bisa jadi salah, tapi orang lain juga belum tentu benar. Inilah periode menurut saya di mana penegakan hukum terburuk dalam 52 tahun saya hidup. Dalam 27 tahun pengalaman saya mengajar di Universitas Indonesia, ujar Ganjar dalam konferensi pers masyarakat sipil dengan tema Tolak Pembunuhan Demokrasi dan Anti Korupsi di gedung YLBHI tersebut. Ia pun menyetir pepatah yang artinya hukum harus tegak meskipun langit runtuh. Saudara-saudara, langit masih tegak, hukumnya sudah runtuh. Itu yang terjadi sekarang, kata Bondan. Dalam konferensi pers tersebut, sejumlah tokoh yang hadir diantaranya ex-pimpinan KPK, akademisi, hingga aktivis LSM. Mereka salah satunya menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Selain itu, mereka juga menyoroti kasus hukum yang menjadikan aktivis HAM Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti sebagai terdakwa kasus pencemaran nama baik Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Terkait putusan terbaru MK yang memperpanjang masa jabatan Firly Bahuri CS di kursi pimpinan KPK, Ganjar berkomentar dengan pernyataan satir. Saya sempat sudah mengusulkan jangan cuma perpanjangan masa jabatan dari 4 jadi 5 tahun, tapi perpanjangan periode jabatan. Sekali pilih 2 periode sekalian. Gila jangan tanggung-tanggung, rusak jangan setengah-setengah, kata Ganjar. Sementara itu, mantan penyidik KPK Novel Baswedan merasa janggal dengan putusan MK yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Terlebih hal itu langsung diberlakukan di era kepemimpinan yang sedang berjalan. Novel menyatakan potensi korupsi kemungkinan besar terjadi di balik keputusan atau kebijakan yang aneh. Biasanya yang janggal-janggal itu ada potensi perbuatan korupsi. Kita berharap MK menjadi hakim yang menjaga konstitusi. Kita justru malah khawatir dengan putusan ini, kata Novel. Novel yang kini berstatus ASN di Polri mengaku khawatir agenda pemberantasan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu melihat KPK di bawah Firly Bahuri CS yang minim prestasi tapi syarat kontroversi.
Kita semua berharap agar pemberantasan korupsi berjalan dengan benar, objektif, berkelanjutan, dan tentunya menyeluruh. Tapi yang kita lihat belakangan ini justru masalahnya banyak sekali, kata dia.